Nanti tibalah saatnya kita untuk mengikuti materi-materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada materi inti, ada materi umum yang harus Bapak Ibu ikuti. Saya beritahu dulu langkah kerja kita hari ini, langsung kerja ya Bapak ya. Jadi langkah kerja kita hari ini, kita ikuti dulu pemaparan materi umum yang nanti akan disampaikan oleh Pak Narto terkait diagnosa pembelajaran secara kognitif dan non-kognitif Bapak. Kemudian setelah itu kita masuk kepada kerja kelompok berdasarkan kelas. Jadi yang kelas 7 berkelompok masuk ke kelas 7, kelas 8, kelas 8, kelas 9, dan kelas 9. Kita selesaikan dulu ide pembelajarannya, analisis pembelajarannya. Kemudian setelah itu bergabung kembali untuk masuk kepada materi kelas secara kelas, yaitu materi tentang RPP digital. Begitu Bapak langkah kerja kita kali ini. Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita lanjutkan saja dengan materi umum saat ini yang akan disampaikan oleh Bapak Sunarto. Kepada Bapak Sunarto disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja bahwa pertemuan MGMP kali ini waktunya sangat singkat ya. Kalau biasanya kita mulai jam 8 dan kita akhiri pukul 1 bahkan pukul 2 atau pukul 14. Nah, hari ini mudah-mudahan cukup. Kemarin berencana akan kita akhiri pukul 12 ya. Untuk itu materi akan kita pampatkan sebisa mungkin, dan nanti untuk pengembangan kita bisa belajar melalui internet ya, atau melalui daring seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf bahwa beberapa waktu yang lalu terus terang kegiatan kita agak vakum terkait dengan masa pandemi. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu kita dapat tertunda melakukan kegiatan karena menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Pengawas. Berikutnya seperti yang disampaikan oleh Bu Panca tadi, sebenarnya kegiatan ini karena tugas kita setelah kita 5 anggota dan 1 ketua MGMP, seluruh mapel diundang di Dinas Pendidikan untuk menyampaikan materi kurikulum darurat plus ide pembelajarannya terkait dengan kebijakan itu. Kemarin begitu kita share, waktunya mendadak, terus kemudian responnya kurang. Maka kemarin juga bingung juga kami pengurus, lanjut atau ditunda. Nah, kalau dilanjutkan otomatis tidak tidak semuanya ikut. Tapi kalau ditunda, apakah itu menjamin nanti akan yang ikut malah bertambah atau justru kita nggak tahu kondisi sekarang ini pandemi naik turun. Naik ya. Naik terus Malah ya, naik terus itu. Nah, sepakat. Kemarin pengurus tetap berjalan sesuai dengan agenda. Mohon maaf apabila kali ini tidak bisa berjalan dengan lancar, bahkan konsumsi pun mungkin tidak seperti biasanya ya. Mohon untuk dimaklumi. Oke, Bapak Ibu, langsung salah satu materi dari Dinas Pendidikan yang disampaikan 2 hari kemarin ya. Ini kita paparkan hanya 2 jam di sini. Salah satunya adalah ini. Kita diminta untuk membuat tabel pemetaan KD kurikulum darurat masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, yang jelas Bapak Ibu sudah punya kurikulum darurat gitu? Ya, sudah ya? Ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum, mungkin ada akan di-share oleh di grup oleh Bu Kavi ya, jadi belum ya. Jadi kurikulum darurat ini jadi kurikulum yang esensial, yang semula, satu contoh kelas 8
itu 1 tahun ada 18 KD, sekarang tinggal 5 KD saja. Ya, tema, ya, tinggal 5 saja. Nah, bagaimana untuk menyampaikan 5 itu tadi di masa pandemi ini? Ini bisa melalui daring, bisa melalui luring. Nah, yang luring bagaimana, yang daring bagaimana penyampaiannya? Nah, ini kemarin dibahas oleh para pemateri di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu, langsung saja ini pengalaman yang sudah dilaksanakan di SMP 1 Dringo, dan alhamdulillah kemarin materi ini mewakili bahasa Indonesia kami sampaikan di Dinas Pendidikan. Waktu itu ya alhamdulillah bahasa Indonesia termasuk yang paling lengkap ya. Jadi kalau kemarin saya kebetulan ke bagian yang ketiga, bahasa Indonesia tunjuk ya kita siap. Nah, kami yang sampaikan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan di SMP Negeri 1 Dringo. Nah, ini kita mengambil contoh salah satu KD saja, yaitu KD misalnya KD 3.1 kelas 8, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, ini satu KD saja. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil KD-KD yang lain. Ya. Nanti ini kita share saja, ya, kita share saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menulis. Nah, yang disampaikan kemarin hanya 2 KD saja, 2 kolom saja di waktu dinas, yaitu KD-nya KD berapa, materi apa, terus kemudian ide pembelajaran. Ide pembelajaran itu maksudnya ide apa? KD ini disampaikan dengan model apa? Kalau luring, bagaimana cara menyampaikan? Kalau daring, bagaimana cara menyampaikan? Nah, ide yang kami sampaikan adalah berdasarkan pengalaman di SMP 1 Dringo di awal pandemi kemarin dan sebelumnya. Sebenarnya kita di SMP 1 Dringo sudah membentuk grup WA per kelas. Saya yakin ini sudah terjadi di tempat Bapak Ibu juga. Nah, langkah berikutnya setelah membentuk WA grup kelas, di SMP 1 Dringo ada kegiatan belajar membuat Google Classroom. Seluruh guru, seluruh mapel membuat Google Classroom. Nah, ini hasilnya seperti masing-masing kelas. Nah, selanjutnya yang kami lakukan untuk menyampaikan KD itu, setelah membuat Google Classroom untuk penyampaian itu, membuat PowerPoint. Membuat PowerPoint yang isinya terkait dengan KD itu. Saya buatkan PowerPoint. Ini yang kami lakukan ya. Nanti seninya Bapak Ibu juga buat PowerPoint. Berikut setelah PowerPoint kami buat, kami membuat video pembelajaran. Ya. PowerPoint itu bagaimana supaya PowerPoint ini tersampaikan ke siswa. Tidak hanya PowerPoint saja, tapi kami jelaskan di awal itu. Bapak Ibu ngapunten. Terus terang saya membuat video pembelajaran ini, saya terinspirasi oleh senior kita, Bapak Eko Saturyono. Nah, terus tangan senior kita, ya. Pak Eko Saturyono ini membuat video pembelajaran, mungkin alamatnya apa Pak? Eko Saturyono. Eko Saturyono juga. Nama channelnya Eko Saturyono, nanti di YouTube boleh Bapak Ibu buka Eko Saturyono. Di situ saya tertarik banget. Alatnya menggunakan apa Pak? HP saya ini. Cukup HP saja. Tidak ada yang lain? Tidak ada. Bapak Ibu, ada yang sudah melihat, sudah buka channel Pak Catur? Luar biasa Pak Ibu. Saya begitu buka, sederhana. Dia foto diri, terus kemudian buku itu difoto saja, yang namanya foto, daftar isi itu difoto yang disampaikan. Terus kemudian buku itu di juga, tapi diberi komentar-komentar pembelajaran.
ini kalau Pak Caturyono bisa, saya juga harus bisa mestinya nih. Ya, saya akan belajar itu. Saya tanya anak saya tanya teman yang bisa, gimana cara ya, yang penting mau, saja, asal mau bisa. Nanti bisa berguru kepada senior kita Pak Eko Caturyono. Sudah berapa video Pak? Kalau pembelajaran insya Allah baru 10 aja. Nah, baru 10 Bapak Ibu. Apa sudah kita? Ya? Pak Eko Caturyono untuk video pembelajaran baru 10. Nah, kalau yang lain insya Allah sudah banyak ini ya, tentang keluarga, tentang kegiatan hari-hari dan sebagainya. Baru 10. Yang lain ada yang lebih dari Pak Caturyono? Atau minimal satu aja yang membuat monggo? Kamu belum? Ya, mudah-mudahan Pak Cai sudah membuat tutorial dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran ini gampang. Yang penting mau, ya. Yang penting mau. Kalau kita buat YouTube tentang pembelajaran itu guru-guru SD itu sederhana banget. Difoto, terus kemudian dikomentari, terus kemudian ada yang HP ditaruh, kemudian kita buka papan ini menerangkan begitu saja, macam-macam. Nah, saya mencoba itu PowerPoint karena terus terang ilmunya ini usianya sudah 5 ke atas, 56. Jadi apa ya, kemampuan menyimpulnya kurang, tapi harus dibantu dengan PowerPoint. Ya saya baca aja PowerPoint itu, kemudian baca PowerPoint. Saya tanya teman-teman, Pak di Gampang itu pakai screen record Pak, nanti pasang bayar 20.000. Laptop pasang screen record bayar 20.000. Cara gunakan, bisa 20.000 itu kono kopi atau harus belajar. Jadi caranya cuman screen record belajar. Kita baca materi di PowerPoint, selesai upload dah. Itu. Nah ini contoh. Membuat video pembelajaran. Nah, setelah kita buat video pembelajaran, materi itu kita sampaikan dengan pembelajaran, kemudian kita evaluasi apakah siswa saya sudah membuka atau belum, sudah mengikuti dari awal sampai habis atau belum. Nah, buktinya kalau itu sudah membaca, tapi saya minta untuk mengisi mau menjawab pertanyaan melalui Google Form, ya. Membuat evaluasi berupa Google Form terkait menelaah dan seterusnya terkait materi itu. Nah, setelah Google Form selesai, kemudian ini hasilnya bisa berupa spreadsheet. Nah, spreadsheet itu bisa kita download, bisa berupa Excel, bisa PDF. Nah, kalau sudah bisa Excel itu, ya nilainya udah di situ, kita tidak usah koreksi. Nah, ini Bapak Ibu diharapkan kemarin oleh para pengawas pemateri di Dinas Pendidikan, masing-masing KD itu kan materinya berbeda-beda. Nah, ide pembelajaran untuk KD tersebut disampaikan bentuk apa? Apakah luring, ataukah daring? Terus kemudian cara menyampaikannya bagaimana, kontrol evaluasinya bagaimana, anak dan belum bagaimana. Nah, ini seni itu tentunya disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Ya, mungkin tidak harus sama antara di Dengo Saku dengan di Gili Pak ya, di Pulau Gili. Saya yakin berbeda. Ya, fasilitasnya berbeda, terus kemudian dengan internetnya juga berbeda. Saya kan juga di Tiris juga akan berbeda. Monggo nanti disesuaikan Bapak Ibu bagaimana untuk menyampaikan KD-KD tersebut. Nah, untuk itu saya sangat mendukung sekali sebagai pengurus MKMP apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas tadi. Mari kita sambut, kita mencoba untuk membuat video pembelajaran minimal 1. Kalau sudah berhasil 1 terus terang kepingin lagi, ini kok kurang sempurna ya, enggak enak, kita buat lagi, kita sempurnakan lagi. Insya Allah saya yakin rekan-rekan teman-teman
lebih kreatif, ya. Utamanya yang muda-muda akan jauh lebih bagus lagi. Itu harapan kami terkait dengan pemetaan KD yang kita bahas pada hari ini. Itu Bapak Ibu, mungkin ada masukan atau mungkin pertanyaan terkait hal ini? Ya. Monggo, atau mungkin masukan ya. Pak, aku ndak iso ya apa carane ngerekam. Ada rekan-rekan kita mungkin tidak harus pakai screen record, itu macam-macam. Ada yang namanya Bandicam untuk rekam. Mungkin nanti ada Ustadz Masrul. Nah, nggak perlu counter, mungkin bisa diinstal. Atau mungkin coba kerjasama dengan Pak Jai. Atau kalau punya rekan-rekan di counter, Pak laptopku ya apa caranya sok rekam, gitu aja. Terserah itu aja, saya yakin kita akan bisa. Oke. Atau Pak Satu Yono editnya pakai apa Pak? Hanya pakai HP aja. Pakai HP. Ya. Terus kemudian kalau rekam masalah dan sebagainya mungkin dipotong. Ya ada, sudah di situ ada. Tulisan itu pakai apa? Tulisannya ngetik langsung di sini, di HP itu. Tulisan yang saya tampilkan saya moto bukunya itu. Ya, jadi buku difoto gitu. Dia dipaskan dulu nanti. Jadi semua materi itu kita siapkan dulu, semuanya siapkan dulu. Kalau tidak gitu kita kurang harus ke depan lagi gitu. Tapi tidak apa, sekali-kali begitu memang. Yang penting kita udah siap dulu, materi yang akan kita sampaikan tuh apa aja dulu. Kita tahu yang pertama, yang mana, kedua gitu, itu sudah harus teratur dulu. Ya gitu. Masalah kelebihan kekurangan bisa diedit di situ lah nanti. Ini mau diapakan sudah ada di situ semua. Ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, nanti kita bisa berguru pada Pak Satuliono atau mungkin dengan yang lain yang sudah melakukan. Saya kira itu Bapak Ibu. Ini ada tambahan dari Pak Matrawi terkait ini? Oke. Saya kira itu Bapak Ibu, kita sudah jam 9.30 ya. Tapi nanti akan dilanjutkan pemetaan masing-masing KD per kelas oleh teman-teman kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sangat berbahagia sekali Bahasa Indonesia punya beberapa teman yang kreatif. Salah satunya seperti Pak yang sempat diskusi sebentar dengan Pak Narto. Nah, mungkin Pak Narto, ini kok begituan, terus saya terlintas. Di pertemuan-pertemuan berikutnya, jangan kita ya jadi narasumber. Pak, ya anak apa kita belajar karena itu memang tuntutan ya. Saya nggak bisa Bu Aini, saya juga gaptek Bapak Ibu. Tanya sama Bu Enda, tanya sama Bu Ida. Saya juga gaptek. Saya sudah berumur baca aku ya wis tuwek. Umurku ya wis 52. Tetapi belajar tidak mengenal usia. Nggak apa-apa, salah pertama nggak apa-apa, belajar lagi. Sebuah tantangan sebenarnya. Benar apa yang disampaikan Pak Narto, kalau sekali sudah berhasil, kecanduan selalu akan membuat dengan pembenahannya, gitu Bapak Ibu. Baik, untuk materi diagnosa Bapak Ibu bisa memahami? Bapak Ibu bisa memahami? Jadi sebelum merancang pembelajaran, sebelum menentukan ide pembelajaran, kalau nanti tema ini saya sampaikan, Bapak Ibu kan sudah mereka-reka ya, bagaimana cara penyampaiannya pada siswa. Kira-kira permasalahannya apa yang akan muncul, gitu loh Bapak Ibu. Apa yang akan muncul? Didiagnosa. Kalau itu terkait dengan cara penyampaiannya, berarti saya harus menggunakan media yang bagaimana agar siswa lebih mudah memahami. Tuh maksudnya, itu yang non kognitif. Tapi kalau yang kognitif terkait pengetahuan, sudah biasa kita lakukan kalau yang itu saja penguatannya. Nah, dirasa cukup untuk yang ini? Monggo. Bapak Ibu,
saya ingin nambah 5 menit saja bisa ya? Ya, mau. Ya, Bapak Ibu, kita langsung membuat video pembelajaran ya. Ya. Ini video pembelajaran. Jadi kita buat laptop ini. Ya. Oke, kita mencoba buat video pembelajaran. Oke. Ini laptop saya. Terus kemudian ada screen record. Ini sudah terinstall di laptop saya ini screen record. Nah, ini kita klik, langsung kita nanti bisa pembelajaran. Kemudian wajah kita bisa di sini, suara sudah bisa masuk. Kita coba ya. Nah, kita klik. Nah, ya, install dulu. Install dulu. Nanti untuk installasinya ada Ustadz Heru, ada Ustadz Maskur, ada Pak Jai, bisa. Kita coba ya. Kita klik di sini. Klik screen record. Ini namanya screen recordnya screen. Nanti ada macam-macam, ada webcam, ada macam-macam. Kemudian kita rekam, kita pilih. Nah pilih ini ada full screen, ada custom area. Full screen itu apa yang ada di laptop itu terekam. Terus kemudian custom area itu area mana yang direkam. Misalnya kita mau lihat di YouTube. YouTube itu yang kita rekam hanya di bagian, karena banyak tampilan ya. Yang kita rekam itu aja kita pilih. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan ada, atau kita kecilkan biar enak. Ya seorang ini. Kalau saya menggunakan custom, ini kita kecilkan. Nah, yang kita rekam yang hanya yang ada ini saja. Nah, yang atasnya ini tidak usah kita rekam. Jadi ini contoh saya. Kita klik di sini, terus kemudian kita pilih custom area. Ini yang kita rekam yang ini, sama dengan snap tool. Nah, ini yang kita rekam yang ini aja. Nah, saya yang kita rekam yang itu. Ini salah satu teknik aja, nanti teman-teman saya yakin masing-masing screen record akan beda. Kita mulai rekam. Plus rekam wajah juga. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan itu. Terus ini kita taruh di pojok sini, pojok. Oh, kebesaran ini untuk di dalam kita kecilkan. Di sini lah, nanti ini teknisnya di sini ya. Wajah kita kan kelihatan ya? Nah itu ya, nanti akan kelihatan di sini. Terus kita mulai rekam. Nah, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Materi yang kita bahas pada kali ini adalah tentang tabel pemetaan KD, kurikulum darurat masa pandemi COVID 2019. Nah, pada materi ini yang perlu kita perhatikan adalah ada 3 kolom tentang kompetensi dasar yang akan kita bahas, ide pembelajaran, dan kegiatan apa yang kita lakukan. Nah, di KD ini yang perlu kita lakukan adalah ide pembelajaran. Pertama yang dilakukan adalah membuat WA Group, membuat Google Classroom. Nah, untuk memasang apa namanya ini aplikasi screen record ini variasi, bisa gratis kalau punya teman, bisa gratis, bisa beli, bisa cukup 20.000. Datang aja ke counter, Pak, aku install screen record. Terus bagaimana cara menggunakannya? Biasanya kalau yang gratis itu maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Kalau ada bayarnya bisa
panjang, bisa 2 jam atau mungkin bahkan bisa sesuai dengan kemampuan. Nah kalau dari sini nanti mana yang apa itu yang dibutuhkan, apakah dia akan di-upload semuanya ataukah dipotong-potong? Nah Pak Gator yang punya ininya, pakai kamu Pak Kini Master ya, pakai Kini Master ini dipotong, nyambung, ditambahin kata-kata, tambahin musiknya mungkin, tambahin itu lah. Kursus atau belajar di mana Pak? Belajar ke cucu. Belajar ke cucu. Nah, itu. Belajarnya ke cucu. Itu Bapak Ibu, nanti kalau ingin lebih hebat lagi bisa belajar ke guru kita Bapak Sujari untuk materi ini. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami cobakan hanya beberapa saat tadi menginspirasi, menambah semangat Bapak itu untuk membuat video pelajaran. Terima kasih. Monggo Bu Baca. Baik, itu tambahan ilmu Bapak Ibu. Kita sekarang masuk ke materi berikutnya. Kita mulai bekerja Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat ide pembelajaran, membuat analisis pembelajaran, kemudian mencoba memasukkan ide pembelajaran itu dalam RPP digital Bapak Ibu. Nah, karena kelasnya ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, monggo kita berpisah tempat. Di belakang masih ada tempat, jadi untuk yang kelas 7 tetap di depan ya, nanti ya. Nanti akan didampingi Bu Kamsi sama Pak Masrul. Untuk yang kelas 8 di mana Pak Narto? Di sebelah mana? Ya, Bu Ika di sini katanya, di depan tapi di sebelah utara. Itu nanti akan didampingi Bu Sriana, Pak Hadi, dan Pak Narto. Untuk yang kelas 9 berpindah tempat ke belakang Ibu, biar tidak penuh yang di depan, ke belakang. Nanti didampingi oleh saya sendiri dan Bu Rokaya. Kelas 8 Bu Sayu ikut kelas 9 apa kelas 8? Kelas 9. Monggo Bu Sayu ikut kelas 9. Berpindah ke belakang. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Monggo kita belajar bersama-sama.